Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Adi lagi belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah opini yang beredar di masyarakat terkait mengenai masalah new normal. Ada berbagai macam versi tanggapan mengenai aturan yang berlaku di Indonesia saat ini yang telah diketuk palu oleh pemerintahan Pak Presiden kita Joko Widodo. Mereka akan menerapkan new normal dan dari pemerintah pusat kemudian masuk ke provinsi dan kabupaten. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku ke depannya ketika kita melakukan aktivitas baik itu sosial, ekonomi maupun hal-hal yang lainnya. Apa dan bagaimana itu new normal? Apa bedanya new normal dengan new order? Pasti teman-teman dari pemikir-pemikir teori konspirasi ini bisa menjelaskan. Jadi new normal, kenapa dan bagaimana bisa terjadi ini new normal? Saat ini kita tengah memasuki bulan ketiga dari pandemi COVID-19 ini. Di awal musim bulan 3 Maret sampai sekarang saat ini, Maret, April, Mei, Juni sudah masuk bulan 6. Total kematian dari pandemi ini kurang lebih 1.500, itu masuk dalam kurang lebih 3 bulan. Terkait mengenai masalah tersebut, bukan hanya kematian yang dipikirkan oleh pihak pemerintah, tapi juga permasalahan ekonomi. Jadi biar bagaimanapun hal yang paling substansial atau hal yang paling basic dalam kehidupan kita itu bagi saya adalah permasalahan ekonomi. Jadi untuk mengantisipasi permasalahan ekonomi ini, pemerintah kemudian menerapkan aturan yang namanya new normal. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita sehat, tapi kita tidak memiliki daya kreativitas atau tempat-tempat untuk melakukan suatu aktivitas untuk menghasilkan atau menjual kesehatan kita dalam artian tenaga kita untuk bekerja. Itu akan berdampak sistemik polarisasi atau kehidupan kita. Mungkin yang sebelum COVID kemarin masih bisa mendapatkan range gaji atau range finansial dari 5 juta sampai 10 juta, mungkin saat ini mungkin sudah tidak mencapai lagi angka jutaan. Resesi itu ini disebabkan dari pandemi COVID-19 ini. Makanya Pak Presiden kita Joko Widodo mengambil alternatif menerapkan pola new normal. Apa dan bagaimana new normal itu? Saya rasa teman-teman bisa mencari normal ini diberlakukan. Jadi menurut pihak istana akan ada beberapa pola-pola yang berubah dari kegiatan kita yang sebelumnya. Taruhlah contohnya prosesi perdagangan, pekerjaan, ataupun sosial. Jadi dulunya itu kita ketika melakukan aktivitas, mungkin saja dulu kita tidak mencuci tangan masuk ke restoran ataupun berbelanja, kita tidak mencuci tangan, tidak menggunakan masker. Mungkin di saat diterapkannya new normal ini, hal-hal tersebut akan berubah. Mungkin kita sebelum masuk ke pasar, kita diperiksa suhu tubuh, ataukah kita mungkin disuruh mencuci tangan, dan beberapa yang kapasitas sebelumnya pasar itu bisa menampung sekitaran ribuan orang, mungkin jumlahnya sudah dikurangi 1/4 atau mungkin bahkan setengah. Itulah aturan-aturan baru yang akan berlaku. Selain wacana tersebut, ada juga wacana yang lain yang menganggap bahwa aturan ini belum saatnya diberlakukan di Indonesia, mengingat bahwa grafik dari pandemi ini belum melandai ya. Itulah asumsi dari para ilmuwan-ilmuwan tenaga medis.
Jadi dia menganggap bahwa dia mempunyai kekhawatiran tersendiri ketika new normal ini dilaksanakan. Pandemi kedua akan ada penyakit kedua yang datang. Dia menganggap bahwa yang berbahaya katanya itu ketika datang pandemi kedua lagi ini. Kan saat ini jika kita melihat di negara-negara China, Korea itu sudah masuk tahap pandemi kedua. Mereka mengkhawatirkan hal tersebut. Jadi di sini bagi saya, bagi teman-teman juga sebagai warga negara yang baik, kita mengikuti protokoler dari aturan dari presiden sendiri apa dan bagaimananya, agar bukan cuma kita yang menjaga diri, tapi teman-teman juga bisa menjaga diri dengan mengikuti prosedur protokoler tersebut. Karena hanya kita yang bisa menjaga Indonesia untuk lebih baik, dan hanya kita yang bisa mengakhiri ataupun meminimalisir grafik dari pandemi ini. Kalau bukan kita, ya pandemi mungkin mungkin corona yang akan mengakhiri kita, ya. Ya itu dari saya. Saya berharap bahwa teman-teman bisa memberikan komentar-komentar yang positif, ataupun ada juga opini-opini teman-teman terkait mengenai masalah new normal ini. New normal ya, bukan new order. Bisa komentar di bawah. Ya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.